Hipersensitivitas dentin merupakan rasa sakit yang singkat dan tajam pada dentin terbuka sebagai respon terhadap stimuli termal, evaporatif, taktil, kemis, dan bukan disebabkan oleh kelainan atau penyakit gigi lainnya. Indikasi perawatan hipersensitivitas dentin adalah terdapat resesi gingiva kelas 1 dan 2 yang tidak disertai cervical abrasi. Kontraindikasi perawatan hipersensitivitas dentin. Yang pertama, gigi dengan karies. Selain karies, gigi dengan abrasi. Abrasi adalah kerusakan pada jaringan gigi akibat benda asing seperti sikat gigi dan pasta gigi. Biasanya terdapat pada cervical, lesi cenderung lebar daripada dalam. Dan gigi yang sering terkena adalah premolar dan juga caninus. Selain itu, gigi dengan atrisi. Atrisi adalah kerusakan pada permukaan gigi atau restorasi akibat kontak antar gigi selama pengunyahan atau karena adanya kelainan fungsi seperti bruxism, permukaan enamel rata dengan dentin. Kemudian, gigi dengan abfraksi. Abfraksi adalah kerusakan permukaan gigi akibat tekanan tensil dan kompresif selama gigi fleksur atau melengkung. Ditemukan pada cervical bukal atau labial berupa parit dalam dan sempit berbentuk seperti huruf V. Umumnya hanya pada satu gigi yang mengalami tekanan ekstrinsik berlebih pada saat oklusi. Kontraindikasi yang kedua adalah resesi gingiva kelas 3 dan 4 milar. Untuk kelas 3, resesi meluas ke mucogingival junction dengan kehilangan jaringan lunak di interdental atau malposisi gigi. Untuk kelas 4, resesi meluas ke mucogingival junction dengan kehilangan tulang dan jaringan lunak di area interdental yang parah dan atau malposisi yang parah. Kontraindikasi yang ketiga adalah gigi dengan adanya kerusakan tulang. Bahan-bahan desensitisasi, yang pertama ada fluoride, yang kedua ada strontium chloride, yang ketiga ada stannous fluoride, yang keempat ada potasium nitrat, yang kelima ada hidroksiapatit, yang keenam ada sodium monofluoride fosfat, yang ketujuh ada sodium fluoride. Prosedur perawatan hipersensitivitas dentin. Yang pertama, cuci tangan 6 langkah sesuai WHO, dan posisi operator harus sesuai dengan pasien. Selanjutnya, pasien diminta untuk berkumur dengan povidone iodine. Lalu, isolasi daerah kerja dengan cotton roll, gigi dibersihkan dengan pumice, dan dibilas dengan air. Setelah itu dikeringkan dengan semprotan udara. Lalu aplikasikan bahan desensitisasi menggunakan microbrush selama 60 detik dan keringkan dengan semprotan udara. Pasien diminta untuk tidak makan dan minum selama 1 jam. Root planing merupakan suatu prosedur yang dilakukan untuk menghilangkan sisa-sisa kalkulus pada sementum dan bagian sementum yang nekrotik, sehingga permukaan akar gigi menjadi bersih dan halus. Indikasi root planing yaitu pertama, inflamasi gingiva yang meluas hingga terjadi kehilangan perlekatan periodontal klinis yaitu pocket suprabony. Yang kedua, pada pasien didiagnosis periodontitis di mana kehilangan tulang menyebabkan terbukanya akar gigi. Yang ketiga, secara radiografi terlihat kerusakan tulang. Kontraindikasi prosedur scaling dan root planing diantaranya ialah yang pertama, pasien anak dengan menggunakan ultrasonic scaler. Yang kedua, pasien yang memiliki penyakit menular melalui udara seperti tuberkulosis. Yang ketiga, pasien yang mengalami abses. Yang keempat, kalkulus yang meluas ke daerah apikal. Yang kelima, pasien dengan hipertensi tidak terkontrol. Yang keenam, pasien hemofilia. Prosedur root planing secara manual. Yang pertama, persiapan alat dan bahan yaitu alat standar, curette gresi, contra-angle low speed, sickle scaler, rubber polishing cup, chisel, hoe, pasta polish, dan povidone iodine. Untuk curette gresi nomor 1-4 untuk gigi anterior, 5-6 gigi anterior dan posterior, 7-10 untuk facial dan lingual gigi posterior, 11-12 mesial gigi posterior, 13-14 distal dari gigi posterior.
Pegang kuret dengan modifikasi pen scrape bertumpu pada fulcrum yang tepat. Masukkan alat kuret ke dalam poket sampai sisi blade terletak di bawah deposit kalkulus dan sisi blade menghadap ke permukaan akar. Gerakan secara vertikal, horizontal, atau diagonal dengan tekanan ringan dan terkontrol. Lalu eksplorasi permukaan akar dengan sonde, pastikan sudah halus. Kemudian lakukan polishing dengan pasta poles dan rubber cap. Setelah itu bersihkan daerah kerja dengan bahan irigasi.